Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk mata pelajaran PPKN kelas 7 hari ini kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara. Nah, tahukah kalian siapa saja tokoh nasional ini? Ibu akan menampilkan beberapa tokoh di sini. Kira-kira kalian kenal atau tidak dengan tokoh ini? Yang pertama, nah di sini kalian coba diingat kira-kira siapa beliau? Mungkin ada yang tahu? Nah, mungkin kalian ada yang ingat siapa beliau? Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, ada yang tahu siapa? Oh, pasti bertanya-tanya siapa ya? Siapa? Baik, bagaimana dengan yang ini? Nah, dengan Bapak yang satu ini bagaimana? Apakah kalian ada yang tahu? Nah, dari ketiga tokoh ini kira-kira mana yang kalian tahu? Baik, kita cari tahu tentang siapa tokoh-tokoh nasional ini. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya 3.1 akan menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan pembelajarannya yaitu satu, dengan diberikan materi peserta didik dapat mengamati gambar tokoh pengusul dasar negara. Yang kedua, dengan diberikan materi peserta didik dapat menjelaskan tentang tokoh yang berhubungan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh BPUPKI. Nah, yang ketiga, dengan diberikan materi, peserta didik dapat menyimpulkan arti penting perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Baik, di sini ada perumusan dasar negara. Ternyata bapak-bapak ini atau beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh dari pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar-dasar negara. Nah, yang akan digunakan di dalam sila-sila dari Pancasila. Nah, kita yang pertama pasti tahu ya, siapa bapak ini? Ya, Insinyur Soekarno. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai Bapak Proklamator. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, ini adalah Bapak Supomo, Bapak Dr. Ando Supomo. Apakah kalian ingat? Nah, satu lagi. Nah, bagaimana dengan ini? Ingat ya. Oke, di sini adalah 3 tokoh pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. Ada Bapak Insinyur Soekarno, ada Bapak Supomo, ada Bapak Muhammad Yamin. Ternyata beliau-beliau yang mengusulkan rumusan-rumusan dari dasar negara. Baik, untuk selanjutnya kita bahas mengenai Bapak Yamin dulu nih. Bapak Muhammad Yamin. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini ternyata beliau mengusulkan ada 2 usulan yang beliau usulkan, yaitu yang pertama usulan lisan dan usulan secara yang tertulis. Nah, beliau ini mengusulkan pada saat sidang tanggal 29 Mei tahun 1945. Nah, di tanggal 29 Mei ini Bapak Muhammad Yamin memberikan usulan untuk yang lisan. Yang pertama, pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, kelima kesejahteraan sosial. Lalu yang secara tertulis ya. Secara tertulis Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendekati yang seperti Pancasila yang sekarang kalian tahu, sila-sila dari Pancasilanya. Nah, sekarang kita beralih ke Bapak Supomo. Bapak Supomo mengusulkan apa? Kita
lihat usulannya. Bapak Supomo ini mengusulkan pada sidang tanggal 31 Mei 1945. Nah, di tanggal 31 Mei ini Bapak Supomo mengusulkan. Nah, usulannya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Nah, ini yang diusulkan oleh beliau. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Insinyur Soekarno? Apa yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno? Kita lihat. Nah, Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan pada sidang tanggal 1 Juni 1945. Kita lihat apa usulannya. Nah, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sebelum usulan-usulan ini diterima, dibentuklah panitia-panitia kecil yang beranggotakan 8. Nah, di sini kita bisa lihat ada bapak-bapak yang berkumpul. Beliau ini yang membentuk panitia kecil untuk usulan-usulan dasar negara ini. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno itu sebagai ketuanya. Lalu ada yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hashim, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Sutarjo Karto Hadikusumo, yang keenam ada A.A. Maramis, yang ketujuh Oto Iskandar Dinata, yang kedelapan adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Jadi ada Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang ini. Baik. Selanjutnya, nah, panitia 9, ada panitia 9 lagi nih. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, di dalam panitia 9 ini sudah kelihatan ya tulisannya panitia 9. Pasti anggotanya ada 9 orang. Nah, siapa saja yang anggota-anggotanya ini? Yang pertama ada Insinyur Soekarno itu sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, keempat A.A. Maramis, kelima Ahmad Subarjo, keenam Kiai Haji Wahid Hashim, yang ketujuh Kiai Haji Kahar Muzakir, ke-8 Haji Agus Salim, 9 Raden Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ini adalah panitia-panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negaranya. Baik, selanjutnya, nah di sini kita lihat untuk rancangan pembukaan Undang Hukum Dasar diberi nama Mukadimah oleh Muhammad Yamin yang dinamakan Piagam Jakarta, oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Jadi kalau misalnya Bapak Muhammad Yamin memberikan rancangan pembukaan hukum dasar yang namanya Mukadimah, ya dinamakan sebagai Piagam Jakarta, tapi oleh Bapak Sukiman disebutnya Gentleman Agreement. Nah, naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang panitia dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini adalah cerita cikal bakalnya perumusan dasar negara, yaitu Pancasila dibentuk. Nah, ini ya rancangan pembukaannya, lalu naskah mukadimahnya ditandatangani. Lalu kita lihat kembali. Nah, di rumusan dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI
di tanggal 18 Agustus 1945 setelah diolah sedemikian rupa usulan-usulan dari ketiga tokoh tersebut, lalu dirumuskan dijadikan satu dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, ini sudah akhirnya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mungkin sekarang kalian biasa ucapkan di setiap kali kalian upacara, atau misalnya di setiap kali kalian ada pelajaran PPKN mengenai Pancasila, pasti kalian hafal dengan sila-sila dari Pancasila. Nah, sila-sila yang dari Pancasila tersebut akhirnya sudah ditetapkan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal ya, harus dihafalkan. Karena setiap kali kalau misalnya kita upacara di hari Senin, pasti dikumandangkan Pancasila tersebut. Dan kalian pasti hafal. Nah, sekarang bagaimana dengan arti penting Pancasila itu sebagai dasar negara? Kenapa harus ada Pancasila? Kenapa Pancasila harus ditetapkan sebagai dasar negara? Apa pentingnya Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia? Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu adalah sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Kalian juga sebagai masyarakat Indonesia, jadi harus mempunyai pedoman kira-kira bagaimana semestinya sebagai warga masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua 5 dasar Pancasila ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu-gugat, ya kan? Nah, di sini sudah pasti yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Kita bangsa Indonesia dari berbagai macam suku budaya dan bangsa, ya. Lalu agama, beraneka ragam agama yang ada di Indonesia, yang pastinya harus mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia harus diperlakukan sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bagaimana dengan persatuan Indonesia? Walaupun kalian dari berbagai macam suku budaya dan bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya yang berbeda di Indonesia ini tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu persatuan Indonesia. Harus mengutamakan persatuan Indonesia, jangan sampai terpecah belah. Lalu bagaimana dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Segala sesuatu perbedaan pastinya kalian bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan dengan adil, ya. Jadi tidak ada pertentangan, walaupun perbedaan, tapi bukan untuk ditentang, tapi untuk bersatu padu menjadi masyarakat Indonesia yang utuh. Nah, bagaimana dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang dibeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara agama yang satu dengan agama lain, antara daerah satu dengan daerah lain, walaupun kalian berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, demikian materi yang hari ini Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.